Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga di sana gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Mereka pun segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat sore berkah dalam. Ini adalah malam Paskah pertama saya sebagai diakon dan juga malam Paskah yang terakhir. Maka homili ini bagi saya menjadi momen yang spesial. Saya akan buka dengan satu pertanyaan. Apakah ada di antara Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hobi nonton film horor? Angkat tangan. Oh, belakang ada di sana gitu ya. Saya setelah film-film superhero Marvel, DC jadi jelek gitu ya, saya jadi penikmat film horor gitu ya. Nontonnya sendiri kadang-kadang supaya memacu adrenalin gitu ya. Apa genre slasher, Dracula, eksorsis, zombie, body horror, gua jabanin semuanya bisa gitu ya. Tapi saya merasa dengan banyak menonton film horor, saya tidak pernah menjadi orang yang lebih berani. Tetap kaget gitu ya, tetap teriak kalau ada adegan yang serem, tetap refleks menutup mata gitu ya. Nah, salah satu bagian dari studi teologi kami adalah melayani rumah sakit. Waktu itu saya dapat jatah di Panti Rapih. Nah, ada satu hari kami diminta untuk berjaga di kamar mayat dengan tugas untuk merias gitu ya. Nah, meski suka film horor, ada sendirian di kamar mayat itu dengan mayat beneran gitu ya. Menyentuhnya, membolak-balik, memakaikan baju, ya jenggirat juga saya gitu ya. Takut kalau ya mulutnya kan kadang-kadang suka terbuka sendiri, tangannya tergeletak sendiri, bulu kuduk saya berdiri begitu gitu ya. Saudara-saudari, seni film horor adalah menakut-nakuti. Tapi menariknya, yang paling menakutkan bukan selalu sosok hantunya, tetapi saat-saat sebelum hantunya muncul. Kamera tengok kanan, tengok kiri, nggak ada apa-apa, tiba-tiba tengok kanan lagi jreng gitu ya, muncul gitu. Sound sistemnya tiba-tiba, soundtracknya tiba-tiba mati, silensium gitu ya. Tidak ada suara, lalu jreng gitu ya.
momen kekosongan itu menjadi saat yang paling mengerikan. Kekosongan, sepi, kehilangan. Itulah yang dirasakan para murid setelah Jumat Agung. Faktanya Tuhan mati, Tuhan gagal, Tuhan tidak ada. Mereka terancam dan merasa jangan-jangan mereka yang dibunuh berikutnya. Maka mereka pada ngumpet. Maka saya ingin membaca Injil malam hari ini dengan lensa horor. Injil ini adalah cerita horor. Buktinya, settingnya di kuburan gitu ya. Dua perempuan datang ke kubur Yesus. Kemarin Jumat mereka sendiri melihat Yesus wafat, melihat tubuhnya dibaringkan di kubur, dan mereka melihat batu besar menutupi makam itu. Dan pagi itu mereka menemukan semuanya masih sama. Itulah horor yang pertama. Seolah-olah tidak ada yang berubah, tidak ada yang terjadi. Hidup mereka stuck, tidak bergerak, tidak ada perubahan apa-apa. Mungkin ini juga yang kita rasakan di tengah dunia yang makin kacau. Kok penderitaan, kegagalan, ketidakadilan, luka, kehilangan terus saja ada gitu ya. Donald Trump terus saja berulah gitu ya. Atau kita yang sebagai guru, kok anak ini susah berubah gitu ya. Ini kok ketemu masalah di kantor gitu, nggak ada jalan keluar gitu ya. Menderita terus, miskin terus gitu ya. Saya ya bosen tiap kali Paskah mewartakan pesan yang sama begitu ya. Supaya kita bertahan di tengah seluruh kesamaan itu. Dan tetap bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Kok tidak ada yang berubah? Gitu ya. Itu horor yang pertama. Horor yang kedua makin ngeri lagi. Ada gempa bumi, sosok bagaikan kilat turun dari langit. Batu terguling, penjaga-penjaganya dibilang jadi zombie. Gitu ya. Namun apa yang menarik saudara-saudari? Yang menarik bagi saya, batu itu terguling bukan supaya Yesus keluar. Batu itu digulingkan supaya para perempuan itu bisa melihat ke dalam. Melihat bahwa kubur itu kosong. Apa artinya? Kebangkitan sudah terjadi selama batu itu tertutup. Hidup baru sudah dimulai, bahkan ketika dari luar tampak semuanya sama saja. Gitu ya. Seperti halnya bayi yang tumbuh dalam rahim, kebangkitan justru terjadi dalam keheningan. Ini kontras dengan bacaan pertama dan kedua. Allah yang bagaikan Allah yang Maha Kuasa bekerja dalam hal-hal yang spektakuler. Kebangkitan tidak seperti itu. Ketika para perempuan itu datang ke kubur, mereka belum melihat Yesus yang bangkit. Yang mereka lihat hanyalah kubur kosong yang menyisakan banyak tanda tanya. Tapi dari yang semula diliputi ketakutan, kini mulai muncul secercah harapan, meski masih dicampur kebingungan. Tidak heran penginjil menulis bahwa kedua perempuan itu pergi dari kubur dengan rasa takut dan dengan sukacita yang besar. Takut, sukacita. Dua perasaan yang saling bertolak belakang gitu ya. Tetapi justru hadir bersama. Ini penting karena kebangkitan tidak langsung menghapus rasa takut. Allah tidak serta-merta menghilangkan kecemasan kita, tetapi Ia merengkuhnya, memasuki ketakutan itu dan perlahan menambah sukacita di dalamnya. Lantas salib pun mendapat makna baru. Kita menyadari bahwa Allah tidak pernah meniadakan penderitaan, tetapi mentransformasinya. Bukan kegagalan, tetapi persatuan dengan Allah yang merupakan kata terakhir. Dengan membangkitkan Yesus, Allah mengoreksi apa yang diperbuat manusia terhadap Yesus. Dengan membangkitkan Yesus, Allah menyatakan diri sebagai yang mampu menganugerahkan masa depan bagi mereka yang sudah mati. Kematian bukan titik akhir. Saudara-saudari, saya akan menutup khotbah saya dengan sebuah ilustrasi. Minta tolong KDS menampilkan di layar gitu ya. Saya tertarik dengan orang-orang Jepang gitu ya.
Mereka punya seni yang namanya kintsugi. Jadi ketika sebuah keramik, guci, piring gitu pecah, mereka nggak membuang hal-hal yang pecah itu. Justru mereka memperbaikinya, menyatukan kembali pecahan-pecahan itu menggunakan lem emas. Hasilnya bukan sekedar benda yang diperbaiki, tetapi sesuatu yang baru, lebih indah bahkan. Karena retakan-retakannya kini menjadi bagian dari keindahan itu. Demikian pula hidup kita. Luka-luka, kegagalan, salib kita, pengalaman-pengalaman horor dalam hidup kita yang terus-menerus ada, tidak dihapus begitu saja oleh Allah, tetapi oleh kasih-Nya semua itu disatukan kembali, ditransformasikan, direkatkan menjadi sumber keindahan dan kehidupan baru. Inilah kebangkitan. Tidak ada luka yang terlalu dalam, tidak ada kegelapan yang terlalu pekat. Allah selalu bekerja seperti cahaya yang selalu mencari celah, seperti air yang selalu membuka jalur baru. God finds a way. Sebentar lagi kita akan membarui janji baptis kita. Kita akan menolak kegelapan dan memilih terang. Semoga kita semua berani merekatkan hidup kita yang terserak-serak dan juga membantu orang lain merekatkan hidup mereka menjadi sesuatu yang indah. Kristus telah bangkit, haleluya. Mari kita merayakannya. Selamat Paskah. Amin.